warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan untuk diri kita semuanya, melindungi kita dan keluarga kita dari segala macam penyakit yang mewabah di dunia ini. Untuk keluarga kita mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, dijadikan semuanya terlindungi dari segala macam penyakit. Untuk orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita, saudara kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan mereka dengan, jika di antara mereka ada yang sakit, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik di kuburnya, dijadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila sahibir ratib al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannati wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita siapkan ratibul hadatnya ya. Sudah pada hafal semua? Mudah-mudahan pada hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا الله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تشفي بها العلل وتقبل بها العمل وتحفظنا ببركتها من الزيغ والزلال وتؤمنا بها يوم الوجل وتكشف بها عنا من البلاء ما نزل على آله وصحبه ومن تبعهم باتباعهم الكمال. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan wirid yang kita selalu baca ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya.
paling tidak Allah menjaga diri kita dari hal-hal yang bersifat zahir dan bersifat batin. Ya kalau zahir, penyakit-penyakit yang menimpa pada saat kita saat ini, yang kelihatan, batuk, dan lain sebagainya, termasuknya virus corona ini penyakit zahir. Dan penyakit-penyakit yang gangguan batin, entah ada yang hasut sama kita. Saya yakin di sini juga banyak jamaah yang punya posisi tinggi atau di rumahnya ini banyak dibutuhkan masyarakat. Pasti ada yang hasut, ada yang iri, ada yang dengki sama kita. Entah sampai mungkin hasutnya itu sampai ya mendatangkan hal-hal yang bersifat batin. Insya Allah dengan wirid Ratibul Haddad ini semuanya tertolak. Bahkan berbalik kepada orang yang berkehendak untuk niat jahat kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan ini tadinya Pak Kiai Manarul Hidayat ini yang akan mengisi pada kesempatan kali ini, akan tetapi beliau lagi-lagi berhalangan karena beliau informasinya lagi ada di Subang, kena macet, jadi nggak bisa sampai rumah. Jadi yang akan menggantikan dari beliau adalah putra beliau, yaitu Kiai Ustadz Yusron. Ustadz Yusron, ya. Ustadz Yusron, temanya sama. Temanya apa tadi? Temanya dalam menghadapi musibah. Sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Ya, jadi ini penting sekali buat kita semuanya, orang yang beriman. Bagaimana menyikapi ketika kita ditimpa oleh musibah. Kemarin sudah sedikit oleh Pak Kiai Lukman tentang bagaimana kalau kita tertimpa musibah seperti itu, tergantung. Kalau musibah apapun segala peristiwa yang akhirnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan dengan ujian. Dan kalau ada segala sesuatu menimpa kita kok malah menjauhkan kita dari Allah, ini namanya musibah. Ini bahaya sekali. Bahkan para ulama memberi contoh sedikit saja. Salah satu di antara musibah itu adalah apa? Ketika kenikmatan sholat malam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi Pak Upi, Pak Ibu Musiin, Mbak Diahayu, Bu Utami, dan Pak Anwar, dan jamaah-jamaah sekalian semuanya, ayo kita sama-sama dengarkan. Ada di sini juga ada Bu Saiful Rahman, sama Bu Emi Muslimah nih juga ada nih. Pak Gun-Gun kemarin yang benerin saya itu, harusnya surat Al-Maidah ayat 6, tapi saya bilangnya Ali Imran ayat 6 ya. Itu luar biasa. Harusnya disampaikannya pas di pengajian itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak memperpanjang waktu, kepada Ustadz Yusron kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu ya Rabb, lakal syukru ya Rabb. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ustaz Taufan, salam kenal Ustaz, salam ta'zim. Alhamdulillah. Dan juga segenap para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para ustaz, para ustazah, semua yang hadir di grup ini, di Majelis Ta'lim Atin ya Ustaz. Iya. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah dalam menjalankan segala sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dan dapat berkumpul dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu, saya Yusron Hamdi, tapi biasa familiar dipanggilnya Gus Hamdi.
dapat kabar untuk mengisi pengajian di Zoom ini tadi qoblal maghrib kalau nggak salah. Ya, jadi kebetulan Abi yang harusnya mengisi di sini, tapi karena beliau saat ini masih di luar kota, belum sampai ke rumah, karena tadi pagi 2 acara di Jawa Barat, dan juga diwakili sama abang saya, itu kebetulan Haji Taufik, tapi juga beliau nggak bisa juga karena harus mengisi di musola, Ba'da Isya juga. Dan kebetulan saya putra ke-6. Saya Yusron Hamdi, tinggal di Depok, di pesantren Al-Manar Azhari yang didirikan oleh Abi. Kebetulan saya di sini, mudah-mudahan jamaah yang di sekitar sini bisa silaturahmi, dan juga mudah-mudahan penghuni Jakarta besok terutama bisa sabar menghadapi PSBB lagi. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat tema bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi sebuah musibah. Nah, ini kan musibah ini bahasanya masih umum. Kalau kita bayangkan namanya dalam Islam itu setiap ujian, setiap cobaan, bahkan setiap azab sekalipun masih dikategorikan sebagai musibah. Nah, sehingga para ulama menentukan musibah ini terbagi menjadi 3 tadi yang Ustaz telah sampaikan di pendahuluan. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya peringatan atau teguran, dan yang terakhir ada yang namanya adab. Nah, ini jadi kita harus pahami dulu, musibah ini adalah perkara yang ditimpa atau yang diberikan kepada manusia berupa hal-hal yang umum, bukan hanya sebatas cobaan kesulitan, bukan. Musibah ini banyak orang beranggapan musibah ini seperti sakit, musibah ini seperti terkena bencana, bukan. Justru bisa menjadi musibah ini dari perkara-perkara yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa bisa dibilang begitu? Contohnya seperti ini. Ada orang memiliki kemampuan duniawi, dia punya uang yang banyak, tapi ketika dia tidak bisa menggunakan hartanya dengan benar, maka hartanya akan menjadi musibah bagi dia. Nah, ini harus dipahami. Jadi musibah ini bukan hanya sebatas perkara-perkara yang tidak mengenakan saja ketika kita berbicara tentang musibah secara global. Bisa jadi juga ketika kita memiliki anak yang banyak. Nah, ini anak yang banyak bisa menjadi anugerah. Tapi ketika anak yang banyak ini kita tidak bisa merawatnya, tidak bisa mendidiknya, tidak bisa membinanya, tidak bisa mengantarkan anak-anak kita untuk dekat kepada Allah, maka anak-anak tadi yang seharusnya menjadi anugerah bisa berubah menjadi musibah. Nah, itu kira-kira kalau berbicara tentang masalah musibah secara global atau secara universal. Tapi ketika kita masuk tentang masalah musibah saat ini, berarti secara otomatis saya yakin panitia yang dimaksud dengan musibah ini adalah musibah yang tidak mengenakkan. Ya, begitu kali Ustaz ya. Jadi musibah yang dimaksud di sini pada tema ini berarti musibah yang lawan kata daripada kenikmatan. Nah, bagaimana ketika seorang muslim ingin menghadapi musibah, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai umatnya Rasulullah SAW sudah diajarkan kepada kita dalam menghadapi musibah seorang muslim, ma'asobakum min musibatin famin Allah. Segala bentuk musibah ujian yang telah Allah berikan kepada kita, maka yang pertama harus kita yakini adalah semuanya datang dari Allah. Nah, ini yang harus diingat nih. Datang dari Allah. Datang dari Allah bukan berarti kita menyalahkan Allah ketika kita dalam posisi sulit. Bukan berarti kita menyalahkan Allah saat posisi kita sedang terpuruk. Bukan. Kenapa sih Allah ngasih musibah kepada saya terus-menerus? Baru ini selesai, ada lagi yang baru. Baru selesai, ada lagi yang baru. Baru selesai, ada lagi yang baru.
Sampai-sampai ada orang berbicara, ini kayaknya Allah nggak suka banget sama saya. Ini na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh kita berkata kayak gitu. Nah, yang harus diketahui semua musibah datangnya dari Allah. Tapi kenapa Allah bisa mendatangkan musibah kepada kita? Nah, ini yang harus dibahas. Kenapa Allah mendatangkan musibah kepada kita? Bisa jadi, ya, bisa jadi karena itu karena perbuatan kesalahan kita sendiri. Sudah banyak firman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana fima kasabat aydin nas, apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang merusak bumi dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada kenapa Allah mendatangkan musibah kepada kita. Itu yang harus dijelaskan. Jadi pada intinya adalah ketika seorang itu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus ia yakini pertama kali, oke, ini musibah datangnya dari Allah. Itu yang paling pertama. Yang kedua, setelah dia mengetahui bahwasanya musibah ini datangnya dari Allah, dia harus bertafakkur diri. Kenapa musibah ini Allah datangkan kepada saya? Bisa jadi ini adalah bentuknya yang 3 tadi. Apakah ini merupakan ujian, apakah ini merupakan teguran, ataukah ini merupakan azab. Bagaimana kita bisa menentukan ini ujiankah, ini tegurankah, ini azabkah? Tinggal lihat bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mendapatkan ujian adalah orang-orang yang sudah berupaya sebaik mungkin mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah orang yang mendapatkan ujian. Kadang-kadang kita ini kan terlalu percaya diri. Sholat enggak, ngaji enggak. Tiba-tiba ketika dapat musibah bilangnya, wah Allah lagi nguji saya. Sekolah enggak, pengen ujian. Ya nggak bisa naik kelas. Karena nggak ada orang dapat ujian kalau nggak sekolah. Begitupun dengan kita. Ibadah enggak, ngaji enggak, ketika dapat musibah bilangnya ini adalah ujian. Enggak, itu enggak masuk tahap ujian. Itu enggak masuk kategori ujian. Itu masuk dalam kategori teguran. Allah sedang menegur kita karena kita mungkin telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kategori teguran. Tapi kalau kita ini adalah bentuk ujian, ketika kita merasa, ya Allah, saya sudah berupaya untuk mendekatkan diri kepadamu dengan cara ibadah sholat minimal 5 waktu dalam satu hari. Karena kita ini kadang-kadang terlalu berupaya untuk mengejar yang sunnah, tapi perkara yang wajib sering tinggal. Kita terlalu berupaya keras untuk mengejar yang sunnah, tapi yang wajib kita sering tinggal. Dalam Islam ini perkara yang wajib itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan, sudah dipastikan apa kewajiban bagi seorang muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hakul muslim alal muslim, hak kewajiban seorang muslim kepada orang muslim yang lainnya, diantaranya yang pertama, raddus salam. Menjawab salam. Ini perkara enteng, tapi sering ditinggal. Salam itu hukumnya adalah sunnah. Menjawabnya adalah wajib. Itu adalah salam. Dalam perkara-perkara yang lain, menjenguk orang yang sedang sakit, ini juga menjadi hal-hal yang wajib. Ketika kita tahu ada orang yang sakit dan tidak ada yang mengunjungi orang yang sakit itu, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun berupaya untuk menjenguk orang yang sakit meskipun orang tersebut adalah orang kafir. Lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau masuk kategori yang pertama adalah ujian, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita masuk dalam proses teguran, apa yang harus kita lakukan?
ketika kita masuk dalam proses ini adalah azab, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, untuk yang masuk dalam kategori ujian, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih banyak orang yang beranggapan bahwasanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini hanya untuk orang yang meninggal dunia. Ya. Masih banyak orang yang beranggapan ngomong inna lillahi kok nyumpahin gua mati, begitu bahasa. Padahal ngomong inna lillahi itu bukan hanya untuk orang mati, bukan. Karena kalau kita lihat artinya inna lillahi semuanya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka dikatakan bahwasanya ketika kita nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya perkara orang mati. Duit hilang, jatuh di jalan, inna lillahi. Kita kalau duit hilang di jalan ngomongnya inna lillahi apa astagfirullahaladzim? Kebanyakan ngomongnya istighfar. Apakah itu salah? Enggak, itu enggak salah. Astagfirullahaladzim ini kalau orang sekarang bilangnya bukan murni istighfar, tapi kadang-kadang astagfirullahaladzim ini bukti takjub. Bukti takjub ketika melihat kelakuan orang lain, astagfirullahaladzim, ini dia takjub. Padahal kalau kita ngomongin tempatnya, tata letaknya dalam pengucapan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang dianjurkan, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, masih banyak di antara kita yang belum menempatkan pada tempatnya. Masih banyak. Ada berapa kalimat thayyibah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang didawamkan oleh para ulama? Yang pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah. Bismillah ini adalah kalimat pembuka pertama yang dituliskan oleh Nabi Sulaiman. Lalu dilanjutkan oleh para anbiya, bahkan nabi-nabi sebelumnya juga sudah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebagai pembuka saat kita mengawali sesuatu. Kadang-kadang kita baca Bismillah ini kalau lagi mau ngajar, kalau kita lagi mau melakukan sesuatu yang besar. Tapi kita lupa baca Bismillah saat melakukan hal-hal yang kecil. Lupa gitu, sering kita lupa. Padahal ini kalimat thayyibah yang diajarkan oleh para anbiya, yang disunahkan kepada kita untuk kita ikuti dengan kalimat-kalimat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lakukanlah saat keluar rumah Bismillah, saat melakukan aktivitas Bismillah, saat mengerjakan apapun yang diawali dengan Bismillah, maka itu menjadi perkara yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan ditolak oleh Allah. Lihat. Kita ngaji di sini nih kudunya sambil mencet Zoom ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat ngaji. Nah, kalau yang belum baca Bismillah, yuk sama-sama kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat ngaji malam hari ini. Maka niat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu. Ini kan kita kadang-kadang karena udah kebiasaan rutin kali Ustaz ya. Rutin Zoom seminggu sekali, sebulan sekali. Ya udah ngaji Mas, pencet ngaji, nggak mulai pakai Bismillah. Yang mulai cuman siapa? MC-nya doang yang mulai Bismillah. Yang mulai baca Bismillah siapa? Kiainya doang, ustadznya doang, ustadzahnya doang, gurunya doang yang mulai pakai Bismillah. Jamaahnya juga kudunya mulai pakai Bismillah. Nah, yang kedua, kalimat thayyibah. Gunain kalimat Alhamdulillah. Nah, ini Alhamdulillah ini perkara juga yang mudah banget diucapin. Tapi kita juga sering lupa. Nyampe rumah kita lupa baca Alhamdulillah. Berapa banyak yang hadir di sini nyampe rumah baca Alhamdulillah. Bahkan berapa banyak jamaah yang di sini ketika bangun tidur ngucapin Alhamdulillah. Ada yang tadi malam tidur bangun ngucapin Alhamdulillah, ada nggak gitu? Ini saya lagi geser-geser foto aja, kali aja ada yang nyaut, nggak ada. Ada nggak yang ngucapin Alhamdulillah?
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kepada kita doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'da amatana wa ilaihin. Kita kan nggak sadar kadang-kadang tidur mah tidur aja. Tahu-tahu siapa yang bisa ngejamin kalau kita tidur ini bangun lagi? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya sendiri pun, Ustadz Taufan juga nggak bisa ngejamin. Siapa yang bisa meyakinkan, memastikan, wah saya mah tidur malam ini, besok saya pasti bangun. Belum tentu. Nggak ada yang tahu. Makanya ketika kita diberikan kesadaran lagi, ketika kita dibangunkan lagi dari tidur kita, ucapan yang pertama kali keluar dari lisan kita adalah alhamdulillah. Kalau bisa, kalau bagusnya, alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'da amatana wa ilaihin. Itu kalimat thayyibah yang ketiga. Kalimat thayyibah yang ketiga adalah mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kapan ngucapin la haula wa la quwwata illa billah? Nah, ini baru saat menghadapi ketakjuban. Ibu ngelihat ada orang baik, tiba-tiba dia berbuat jahat. Bukan astagfirullah. Tapi ucapkannya la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali milik. Ada orang kecelakaan, ngucapnya jangan astagfirullahaladzim, bingung kita. Bu, ibu, tetangga ibu kecelakaan, astagfirullahaladzim, bingung apa kalimat astagfirullah dengan kecelakaan ini relevansinya apa? Enggak ada. Maka yang paling baik, yang paling pas adalah ngucapin la haula wa la quwwata illa billah. Ketika kita mendengarkan hal-hal yang takjub, yang kita kaget, yang kita tersentak, kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Lalu kalimat thayyibah yang keempat, astagfirullahaladzim. Kapan kita ngucapin istighfar ini? Saat kita khilaf, saat kita berbuat dosa, saat kita lupa. Ini baru pas. Nah, maka daripada itu, ucapkanlah astagfirullahaladzim saat bikin dosa. Istighfar itu nggak harus di malam hari. Istighfar itu nggak harus saat sholat. Istighfar itu nggak harus setelah sholat. Kapanpun, dimanapun kita bisa beristighfar, kecuali di kamar mandi, barangkali dilakukan bacaan istighfar dalam keadaan sir, dalam keadaan tersembunyi, di dalam hati. Saya buat salah, astagfirullah. Ketika ingat kita buat salah, ucap istighfar. Kalimat thayyibah yang kelima, yaitu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat kita mendapatkan musibah yang datangnya dari Allah karena kelakuan keburukan kita sendiri, maka kita harus upayakan diri kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi ini bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia. Bukan hanya saat kita mendengarkan kabar ada orang yang meninggal dunia, itu betul. Tapi hal-hal yang lain pun yang berkaitan ketika kita merasa ini adalah musibah buat kita, maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan punya Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk diambil, ya sudah, itu adalah milik Allah. Kehilangan barang, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat thayyibah yang keenam yaitu adalah subhanallah. Kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah? Saat takjub dengan ciptaan Allah. Saat takjub dengan perbuatan manusia. Saat takjub dengan hal-hal yang membuat mata kita ini menjadi indah. Ngelihat rumah bagus, subhanallah.
Kita kalau ngelihat rumah bagus yang kita impi-impikan, biasanya ngomong apa ya kita ya? Saya juga kadang-kadang bingung. Ngomong apa ya? Kita kadang-kadang, mohon maaf, ngomongnya buset. Banyak orang yang ngomong begitu. Ngomongnya wah. Ya, banyak itu yang ngomong begitu saat ngelihat rumah, mobil bagus. Cakep banget. Nggak ada kalimat subhanallahnya, nggak ada. Padahal kita dianjurkan saat melihat hal yang takjub tentang ciptaan Allah atau buatan manusia atau perkara yang membuat mata kita ini berkeinginan, maka ucapkanlah subhanallah. Dan kalimat thayyibah yang terakhir, dan ini adalah puncuk daripada semua kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Wah, ini puncaknya udah. Puncak di atas puncak. Seluruh kalimat thayyibah dari 1 sampai 6, yang terbaik adalah yang nomor 7. Apa itu? La ilaha illallah. Karena kalimat 1 sampai 6 tadi akan menambahkan pahala kita. Menambahkan pahala kita tapi tidak menjamin apa-apa. Tapi kalau kalimat la ilaha illallah, maka Allah jamin. Tuh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Siapapun yang ada di dalam hatinya secuil daripada iman, iman yang dimaksud di sini adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tentunya tidak langsung otomatis masuk ke surga, enggak. Tapi lama-lama akan masuk surga melalui proses dulu. Melalui proses dulu sampai bersih dulu. Tapi selama masih ada keimanan, maka insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 6 perkara. Nah, kita kembali ke tema kita. Itu hanya sebatas pengetahuan tentang perkara-perkara. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Enggak panjang. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-shabirin." Ini perkataan yang paling banyak diucapkan, yang paling mudah keluar dari lisan, tapi paling sulit dipraktekkan. Ini semuanya kita udah tahu. Bagaimana sih cara kita menghadapi musibah? Jawabannya adalah sabar. Udah itu. Sabar ini cuma 5 huruf. Mudah diucapkan. Tapi prakteknya sulit dilakukan. Sulit. Tapi emang nggak ada lagi cara yang paling jitu, cara yang paling utama saat kita menghadapi setiap musibah. Maka asta'inu bis-sabri was-shalah. 2 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sabar. Bagaimana kita contoh orang sabar? Ini banyak perkaranya, Bapak Ibu sekalian. Cara kita menahan sabar, cara kita melatih sabar, cara kita untuk menjadi orang yang sabar, ini banyak praktek cara-cara yang telah diajarkan oleh para ulama. Tapi saya cuma di sini mengambil sedikit daripada bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang sabar. Yang pertama, cara kita untuk menjadi orang yang sabar, yaitu kita melatih diri untuk menjadi orang yang bertawakal. Pasrah. Yang hadir di sini Muslim semua. Ya. Muslim semua kan, Ustaz? Iya. Kenapa saya bilang, saya tanya, kenapa sih Muslim semua kayaknya meragukan Muslim? Enggak begitu. Gini lah maksudnya. Muslim, kita tahu orang Muslim adalah orang beragama Islam. Itu yang kita tahu. Ya, begitu ya? Yang kita paham gitu ya? Muslim adalah orang yang beragama Islam. Yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau ulama-ulama tasawuf menyatakan,
Al-muslimu man salima. Al-muslimu, orang yang muslim, dikatakan muslim ini adalah orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau ngelakuin apa aja kepada dirinya, silahkan. Karena itu adalah kehendak Allah. Allah mau melakukan apapun terhadap dirinya, ya sudah, itu adalah keinginan Allah. Apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita, itu adalah bagian daripada ketentuan ketetapan. Muslim yang kedua yang dimaksud dengan para ulama di sini adalah man salima lisanahu. Orang muslim ini adalah orang yang dapat menjaga lidahnya, menjaga kelakuannya, menjaga perbuatannya, tidak menyakiti sesama muslim. Nah, kita kalau belum pasrah berarti belum benar-benar muslim. Baru namanya aja muslim tapi belum bisa mempraktekkan menjadi seorang muslim. Padahal muslim ini adalah derajat terendah. Karena derajat yang pertama adalah muslim, selanjutnya menjadi mukmin, selanjutnya menjadi muttaqin dan muhsinin. Ini derajat-derajat dalam Islam. Nanti kalau kita pengen bahas masalah ini, ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis kedua, hadis panjang, menceritakan tentang Muslim, Islam, iman, dan juga ihsan. Nah, menjadi orang sabar, kunci pertama adalah bertawakal. Pasrah kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya pasrah. Yang kedua, menjadi orang yang sabar setelah dia menjadi tawakal kepada Allah, maka yang kedua yang harus kita praktekkan yaitu adalah bagaimana kita upayakan terhadap musibah yang kita alami menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Ini kalau orang berpikir positif ini sebenarnya dengan ada corona ini saya juga masih bimbang. Apakah ini anugerah ataukah ini musibah? Jujur saya masih bimbang. Kenapa saya bilang saya masih bimbang? Kadang-kadang saya berpikir begini. Kalau corona adalah musibah, maka peluang kita untuk melakukan hal-hal yang buruk itu seharusnya semakin sedikit. Karena orang merasa, ya Allah, udah ketimpa musibah, masa masih mau jahat sih? Begitu. Tapi orang enggak, malah mikirnya ketika ada corona, nimbun masker. Ini saya bingung jadinya. Ketika ada corona, harga vitamin naik. Ketika ada corona, barang-barang pokok naik. Ini saya jadi bingung. Udah tahu orang lagi kena musibah, malah diambil kesempatan untuk berbuat dosa gitu loh. Enggak apa tambah kena musibah lagi. Jangan-jangan mereka pikir corona ini anugerah gitu. Maka kalau corona, kita sebagai seorang muslim harusnya beranggapan corona ini musibah. Tapi corona ini sebagai ujian. Barangkali kita dulu sebelum ada corona ibadah kita jarang. Makanya Allah kasih kesempatan, Allah turunkan corona, kita lockdown di rumah, dekat sama istri, dekat sama suami, bisa main sama anak, bisa sholat berjamaah sama keluarga, karena sholat di musola masih nggak boleh karena ada jaga jarak dan lain sebagainya. Sholat di masjid juga masih sulit. Ya udah sholat di rumah aja. Kapan kita terakhir sholat di rumah? Kapan kita terakhir sholat sama istri dan anak? Kapan kita dekat sama istri dan anak? Tapi dengan adanya corona ini kesempatan kita untuk jadi lebih baik. Nah, maka corona dijadikan sebagai musibah, sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negatifnya ada. Banyak yang di PHK, banyak yang putus kerja. Kalau model-model teman-teman saya yang masih muda-muda gitu, banyak yang di PHK. Banyak yang dikeluarkan dari tempat kerja mereka. Bahkan mereka yang harusnya ada gaji pokok, tidak ada. Hanya dapat transport harian saja. Yang curhat. Ya ini bagian manusiawi, tapi jangan sampai kita selalu melihat dari sisi buruknya saja.
Maka pandangan seorang muslim itu harus selalu berpikiran positif. Ini dari Allah. Kita nggak usah ngebahas masalah corona ini konspirasi, corona ini kerjaan Cina, corona ini bla 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 dan lain sebagainya. Itu kita nggak akan sampai, Pak. Itu kita nggak akan sampai. Karena kita ini bahasanya ya sudah, kita manusia biasa, kita tidak ada kepentingan itu, dan kita tahu segala sesuatu yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah nanti. Mau konspirasi, mau settingan, mau kiriman dan lain sebagainya, terserah. Yang penting yang saya tahu, corona bukan pertama kalinya dalam dunia sebagai penyakit yang menular, bukan. Tapi ada penyakit-penyakit lain yang sudah menular. Sudah banyak di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman para dinasti-dinasti terdahulu, di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, banyak penyakit-penyakit menular. Kita kan di dunia ini hanya pengulangan daripada sejarah perjalanan hidup para orang-orang terdahulu. Udah ada dulu seperti itu. Jadi ya mungkin memang lagi ditakdirkan saja tahun 2020 adalah waktunya corona, ya kita yang kebetulan Allah takdirkan masih hidup di zaman itu yang merasakan kesulitan seperti ini, sehingga banyak spekulasi dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang muslim yang baik, ya sudah, ikhtiar manusiawi harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada orang yang acuh tak acuh, ngapain pakai masker? Enggak, corona nggak bakal datang. Bahkan sampai dia keluar kemana-mana nggak pakai masker, dia sampai sombong, menyombongkan diri. Tuh kan corona nggak kena. Ini corona bohongan ini. Nah, ya dia lagi beruntung saja corona nggak kena. Kalau lagi kena, dia biasa. Dan kita nggak ada yang tahu, namanya penyakit datangnya dari Allah. Dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang akan memberikan obat. Dan ternyata corona ini obatnya adalah ketahanan tubuh di dalam diri kita. Itu aja. Udah pada tahu semua lah tentang penyakit corona. Kebetulan saya Satgas di Depok untuk bagian corona dari PBNU, menugaskan di Depok saya. Jadi kita harus mengedukasi, kita jelaskan obat terbaik yaitu ada dalam diri kita, dan itu yang telah Allah berikan di dalam diri kita. Makanya Allah berkata, Allah berfirman, Allah melalui Rasulullah SAW, Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang memberikan obat. Obatnya corona gampang, jangan stres. Udah itu aja. Bahagia, makan yang cukup, makan yang bergizi. Tapi memang hasil penelitian itu kalau dibilang begini, Pak. Ada orang bilang makan daging kambing bikin darah tinggi. Sat? Makan daging kambing bikin darah tinggi. Tapi ada penelitian yang bilang beda. Ternyata daging kambing tidak bikin darah tinggi. Yang bikin darah tinggi adalah tempe. Begitu kan? Kok tempe sih? Tempe mulu. Nah itu, kalau tiap hari makan tempe, ujung-ujungnya darah tinggi. Tempe lagi. Orang yang makan daging mah seneng-seneng aja. Makanya kalau dalam Islam itu tidak ada pembatasan makanan. Islam itu cuma mengajarkan kulu min thayyibatil ma'ruf. Makanlah dari makanan yang baik yang telah diberikan kepada. Makan dari makanan yang halal yang telah diberikan kepada. Melinjo, apa sih namanya, melinjo jadi apa sih? Jadi emping ya. Emping bikin kolesterol. Saya mau bilang emping mah nggak bikin kolesterol. Makan satu emping kolesterol bakal naik. Makan 2 emping kolesterol nggak bakal naik. Makan 3 emping kolesterol nggak bakal naik. 1 toples baru kolesterol naik.
Kadang-kadang kita ini kan makan emping satu, makan emping dua, keterusan satu toples habis. Kacang juga begitu. Makan satu kacang mah nggak bakal kolesterol. Kalau emang lagi pengen kacang, makan aja. Tapi ada batasannya. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan itu nggak bakal baik. Maka kolesterol bisa naik bukan karena empingnya, tapi karena berlebihan makan emping. Darah tinggi bisa naik bukan karena makan daging kambingnya, tapi karena berlebihan makan daging kambing. Begitupun dengan hal-hal yang lain. Maka yuk kita upayakan dengan sebaik mungkin ketika ini adalah musibah, maka kita jadikan ini adalah ujian yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-shalah, yaitu dengan cara sholat. Sholat yang dimaksud di sini menurut ulama dikatakan as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Jadi kalau kita lagi doa nih, ya Allah, jauhi saya, jauhi kami, jauhi keluarga kami daripada musibah dan mara bahaya, ini sama dengan kita lagi sholat, tapi secara bahasa. As-sholat lughatan ad-du'a. Wa istilahan dan secara istilah, qaulun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Salat yaitu adalah perkara, perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu adalah salat. Nah, apa maksudnya dengan sabar? Tadi ya sudah dijelaskan. Sabar itu berarti tawakal. Tawakal itu berarti berupaya untuk semakin dekat. Tawakal itu bukan berarti pasrah, bukan. Bukan berarti menyerah, bukan. Tapi meyakini ini Allah yang ngasih, ini Allah yang pengen, karena kekurangan kita, maka kita harus memperbaikinya. Pasrah itu nyerah, Bu, nggak boleh. Pasrah itu bukan nyerah, tapi pasrah itu legowo. Kalau bahasa Jawanya itu legowo. Bahasa Indonesianya menerima dengan penuh keikhlasan. Nah, yang keduanya sholat. Barangkali sholat kita belum benar, kita minta. Ya Allah, kita lagi kena musibah, kita lagi kena bencana, kita lagi kena penyakit, kita lagi kena ujian, kita lagi kena cobaan, ya Allah. Maka sholat kita perbaiki, kita minta dalam sholat kita. Bahkan dalam Islam sudah diberikan space sendiri. Apa namanya? Namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah, tempat di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita simpulkan, kita sebagai seorang muslim, ketika kita mendapatkan musibah adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita benar-benar tahu ini datangnya dari Allah, maka cara yang harus kita lakukan yang pertama adalah sabar, berupaya dengan pasrah dan tawakal. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi memperbaiki kualitas hidup kita agar Allah segera mengangkat musibah. Yang kedua, dengan cara sholat, berdoa dan sholat itu. Nah, jadi para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Musibah bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah. Tapi musibah juga bisa diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan musibah ini bukan menjadikan kita semakin jauh dari Allah, bukan menjadi diri kita tidak terima terhadap ketentuan dan ketetapan Allah, tapi menjadikan diri kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di chat ini ada pertanyaan nih. Gak apa-apa, sambil jalan aja nih, Ustaz. Ya, nanti dibuka ada sesi tanya jawab. Oh gitu ya. Ya ini kan kalau aja sudah di chat duluan ini. Musibah yang kita alami dapat meringankan hisab kita, nanti kita jawablah. Apa sih meringankan hisab dan lain sebagainya.
Tapi intinya nanti di kesimpulan terakhir saya juga akan menyampaikan, ada kesimpulan terakhir sebenarnya. Ya. Saya coba sampaikan saat ini, para hadirin, kita ini kadang-kadang merasa semuanya musibah. Nggak punya kerjaan, nggak punya uang, berantakan, istri, dan lain sebagainya itu dianggap musibah. Karena standar kebahagiaan kita itu terlalu tinggi. Ini coba silakan di chat aja nanti sambil kita simpulkan. Kebahagiaan menurut kita itu apa sih? Kadang-kadang kita nanya sama diri kita sendiri lebih. Ibu, bapak sudah bahagia apa belum? Sudah. Kenapa ibu bapak bahagia? Nah, itu ketika ditanya, kenapa sih kita bahagia? Itu masih bingung. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani kalau nggak salah, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perkara yang diberikan oleh mukmin yang berkaitan dengan kebahagiaan di dunia. Jadi kebahagiaan di dunia ini cuma 4. Cuma 4, nggak lebih dari 4. Kebahagiaan di dunia ini cuma 4. Kalau menurut hadis itu, di hadis yang lain banyak. Ada tambahan kebahagiaan yang lain. Tapi yang saya bahas, 4 kebahagiaan bagi seorang muslim. Ini kalau mudah-mudahan sih kita udah ngerasain 4-4-nya nih Pak, Bu, amin. Mudah-mudahan udah ngerasain. Yang pertama, ini kita sampai jam berapa, Ustaz? Ya, jam berapa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Oh gitu ya. 4, ada 4 nih kebahagiaan. Seorang muslim ini ada 4 nih kebahagiaan. Yang pertama, Allah memberikan kebahagiaan orang mukmin, orang muslim, kebahagiaan di dunia. Yang pertama, memiliki istri yang soleh. Ini tanya dan jawab sendiri dalam arti pendamping hidup kita, istri kita sudah solehah atau belum. Kalau ibu-ibunya silakan tanya diri ibu sendiri, saya sudah jadi istri yang solehah. Nah, itu nanti tugas Ustaz Tovan tuh harus dijelasin apa sih istri solehah. Itu karena kriterianya ada banyak. Di Al-Quran ada, di kitab-kitab ada, di hadis ada. Setidaknya yang paling gampang, istri soleha itu yang pertama enak saat dipandang. Nggak suka cemberut, nggak suka manyu. Kita pulang kerja disambut dengan senyuman. Kita saat pulang kerja disambut dengan kehangatan. Itu istri soleha. Memang ya begitu, bini kita mah begitu kan ya, Pak Bu. Ini istri-istri kita nih kan perempuan di sini ada nih ya, ibu-ibu yang ngaji nih. Dulu mah waktu belum nikah sama bapak, kentut aja ngumpet ke kamar mandi. Bener gak? Sekarang udah jadi suami istri, kalau kentut ngumpet apa enggak? Apa jangan-jangan buang angin di depan suaminya langsung. Padahal salah satu ciri wanita soleha adalah dawamul haya, punya malu. Malunya tinggi. Dulu mah waktu belum nikah, makan sepiring nggak habis. Udah jadi istri, nambah. Ya, itu adalah bagian daripada polemik kehidupan. Yang pertama, kebahagiaan adalah memiliki istri yang soleh. Berarti kalau untuk perempuan, menjadi istri yang soleh. Yang kedua, kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang Muslim, untuk orang Muslim, yaitu adalah memiliki anak keturunan yang soleh, yang taat, yang berbakti. Kita kalau udah punya anak yang berbakti, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Anak disuruh sholat, langsung sholat, bahkan nggak perlu diingetin, langsung wudhu ketika dengar azan, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah bagi seorang muslim di dunia, yaitu adalah memiliki teman yang baik. Teman ini adalah kebahagiaan. Teman apa? Teman yang mengajak dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah,
dan menegurnya saat kita berbuat kesalahan. Bukan teman gosip, bukan teman kong kali kong ngejelekin orang, bukan teman menjatuhkan orang lain, tapi teman yang bisa menasehati satu sama lain untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu baru teman. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan yang terakhir, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yaitu adalah kenikmatan bisa mencari rezeki di tanahnya sendiri. Apa maksudnya di tanahnya sendiri? Di sekitar lingkungan tempat tinggalnya atau di negara. Kita ini udah bersyukur bisa kerja nggak jauh dari rumah, ataupun kerja jauh dari rumah tapi masih di negara yang sama. Kalau kita kerja sampai ke luar negeri, ya itu kalau dalam hadis itu nggak ngerasain kenikmatan, karena nikmat orang kerja itu ketika letih, ketika capek bisa pulang ketemu anak. Maka 4 kebahagiaan. Jadi sebenarnya hanya 4 kebahagiaan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 4-4-nya ini seharusnya sudah kita punya, tapi kita masih menuntut lebih. Sehingga tidak ada rasa syukur dalam diri kita. Maka daripada itu mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ada manfaatnya, dan kita kalau mau buka sesi pertanyaan silakan nanti dipandu oleh Ustaz Topan. Barangkali itu Ustaz.